apa, nggak tahu bahasanya anak-anak milenial gitu ya. Jadi kadang-kadang miskom, saya maksudnya begini, kalian maksudnya begitu, terus akhirnya saya jadi baper gitu ya. Terus kalau baper tensinya naik gitu ya. Tapi lama-lama saya mencoba menyelami begitu. Oh, ternyata anak milenial tuh ya begini, begitu ya. Jadi tensi saya lumayan lah nggak naik-naik lagi begitu ya, nggak baperan lagi begitu. Jadi terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari tahun 2016 sampai 2020 akhir. Dan sekarang alhamdulillah ini sudah ada ibu yang baru ya, Dokter Erli, Ibu Sri Cahayawati, Dokter Sri Cahayawati, Dokter Vina. Pasti pernah berjumpa dengan beliau di Blok BMS 1 ya. Nah, ibu baru pasti semangatnya juga baru. Jadi pada kesempatan ini kita semua ingin berbagi kebahagiaan begitu ya, karena kita semua diberi sehat, bisa kembali lagi ke FKG ini di semester genap begitu, semester 2. Tidak terasa begitu anak-anak yang zaman corona sekarang udah semester 2 lagi ya. Mudah-mudahan nanti coronanya cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi ke kampus. Nah, untuk anak-anak yang baru kan belum pernah sama sekali ya datang ke kampus, saya doakan segera bisa ke kampus. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk momen sore ini ya, yang lain dari biasanya kita ingin menyapa begitu, menanyakan kabar, takutnya nanti yang anak semester 2 ini yang gara-gara corona benar-benar nggak tahu nih, nggak pernah kesapa ya, nggak pernah kelihatan batang hidungnya tiba-tiba kemana begitu ya. Nah, kita ingin saling menyapa, saling berbagi kabar dan juga berbagi semangat positifnya ya, supaya kita bisa menghadapi semester genap ini dengan lebih baik lagi, sehat, baik fisiknya maupun psikisnya. Jadi saya titip aja ke Ibu Wina, ke Ibu Erli dan Pak Dani, bagaimana nih kita menjaga kesehatan kita ya, fisik dan psikis, supaya bisa sampai akhir nanti semester genap ini tetap sehat dan berprestasi. Kita kalau dari saya, kalau ada masalah akademis mangga kita bicarakan di lapak yang lain mangga begitu ya, karena kalau kita bicara akademis mungkin tidak akan cukup waktunya. Kalau dari saya mungkin titipnya, mari kita bicara yang yang ringan-ringan begitu, tapi memberikan semangat begitu untuk kita semua. Untuk itu saya ucapkan selamat mengikuti acara sore hari ini. Semoga menambah spirit ya, spirit baru bagi kita semua. Itu saja mungkin Dokter Erli dari saya. Terima kasih. Ini ada Dokter Wina, ada Opa Dani ya. Saya suka manggilnya Opa Dani begitu ya. Di mana posisi kena Opa Dani angin? lagi di mana ini? Gitu ya. Mangga hatur nuhun Dokter Erli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kalau nggak bisa sampai akhir ya, Bu ya. Iya, Iya dong. nuhun Bu Adek. Nuhun Bu Adek. Nuhun. Nah, sebelum kita ke Ibu Kaprodi S1, nah saya mau sapa dulu nih Bapak Manajer kita, Manajer Akademik, Dokter Dani. Gimana Dokter Dani, apa kabar? Mangga sambutannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya di tempat masing-masing. Di sini ada Dokter Wina, Ibu Kaprodi yang baru buat teman-teman di sini ya. Kalau mungkin sama saya udah agak bosen. Tapi terima kasih ya Dokter Eli, ini sesinya sangat memberi peluang lah untuk kita bisa menyapa. Memang perkuliahan baru saja dimulai, tapi ada baiknya juga kita bisa menjaga interaksi karena kita nggak bisa ketemu di kampus gitu. Nah, mudah-mudahan di suasana sore ini saya juga kebetulan lagi sambil jalan gitu ya, biar nggak bosen di rumah gitu ya. Teman-teman juga perlu mungkin sambil lagi angin-anginan. Iya, habis dari pagi saya sama Dokter Wina udah berapa kali ketemu ya rapat. Tadi kan dilanjut sama Bu Adek juga. Habis rapat itu langsung saya rapat bagian. Dokter Dani baru beres jam 4. Habis rapat wisuda. Iya, betul. Jangan sampai kita kena Zoom fatigue ya Bu Adek ya. Oh iya betul. Kemarin betul. Pak Dekan Sekolah Pasca Sarjana yang dulu Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Setiawan,
Itu paling sering ngingetin untuk selalu bergerak katanya. Oh iya Memang iya kalau betul. beliau naik sepeda gitu, tapi ya Ya, intinya sih bergerak, bisa jalan ya. kaki. Ini gimana nih teman-teman di rumah masing-masing sehari-hari gitu, apa betul-betul jadinya sibuk dengan Dari pagi perkuliahan sampai mungkin, sore ya. dari pagi sampai sore ngerjain tugas gitu, belajar gitu ya. Memang ada kondisi yang sangat ekstrim berbeda saat ini. Kalau dulu teman-teman ke kampus aja jalan kaki udah olahraga ya. Naik turun gedung itu mungkin ada yang kangen di gedung 2. Itu kalau kita naik turun aja kan udah olahraga tersendiri gitu. Nah, kenapa saya dari awal ini menyinggung soal gerak, soal olahraga. Tema sore ini kan ingin mendorong semangat gitu. Supaya teman-teman mulai kuliah di semester genap ini lebih bersemangat, punya positif mindset, dan juga insya Allah bisa berprestasi, baik dari sisi prestasi akademis maupun juga kemahasiswaan. Nah, memang beda ya polanya, tetapi saya yakin teman-teman bisa mencari pola masing-masing yang cocok sampai akhirnya capaian pembelajaran atau nanti dari sisi akademisnya bisa optimal, tapi juga kemahasiswaannya. Karena kita tetap meyakini yang namanya lulusan unggul gitu ya. Kita kan berharap semua lulusan FKG Unpad itu unggul. Katanya sih kemarin aja kita baru dengerin ya Bu Wadek, semacam kesempatan lah. Kita mendengarkan banyak sekali pesan-pesan dari alumni-alumni, dan kebetulan alumni-alumni yang kemarin hadir memberikan informasi itu termasuk alumni-alumni yang memang berkiprah sukses di bidangnya masing-masing. Dan ternyata pesannya kurang lebih gitu, hampir semua mengutarakan selain secara akademis, teman-teman juga perlu gali yang dari sisi soft skill, yang biasanya itu model kepemimpinan, kemudian organisasi, kerjasama, time management, itu ternyata menjadi kunci keberhasilan teman-teman waktu nanti lulus. Dan itu semua nggak bisa katanya nggak bisa didadak ya, atau apa artinya ya, nggak bisa tiba-tiba gitu. Semua perlu proses, semua perlu waktu. Kalau misalnya teman-teman punya program gitu ya, buatlah 1 semester ke depan kira-kira nih yang bisa seimbang keduanya, tapi juga faktor tadi kesehatan, baik kesehatan fisik dan mental, kemudian itu semua bisa jadi satu kesatuan. Saya pikir itu sih intinya pertemuan hari ini yang ingin saya sampaikan. Kita coba persiapkan, kita coba antisipasi agar semuanya bisa seimbang. Dan nanti jika ada hal-hal yang secara mungkin substansi, akademis gitu ya, banyak memang kendala yang akan kita hadapi. Jujur memang ini merupakan satu tantangan tersendiri dan tidak mudah untuk semua pihak. Banyak hal ya yang terdampak. Silakan, kita akan terbuka untuk selalu mungkin ada sesi untuk khusus diskusi yang mungkin bisa kita buat per tema gitu ya, supaya jadi efektif gitu. Mungkin dibantu juga sama teman-teman BEM ya. Kebetulan di sini ada Miftah juga ketua BEM. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi semangat terus dan semoga bisa tetap berprestasi dan selalu sehat fisik dan mental ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dok, wabarakatuh. saya izin pamit ya. Buat Ya, pendukung 6 dosan, saya pamit ya. ya. Terima kasih Dokter Susi. Assalamualaikum. Siap. Dok. Nah, sekarang kita berlanjut nih sama Ibu Kaprodi S1 kita yang baru. Sebenarnya kita udah sering juga ya ketemu sama Dr. Wina ini di berbagai blog ya, di berbagai semester. Kalian udah ketemu nih sama Dr. Wina. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih. Dr. Wina, mangga. Ya, terima kasih Dr. Erli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Erli, Dr. Dani, Ketua BEM, dan mahasiswa. Kalau saya anak-anak atau generasi cucu ya? Anak lah masih, anak bungsu. Anak bungsu kali ya. Ya, jadi latar belakang saya
di kedokteran gigi ini dari FKG lulusan tahun 1988. Oh, Jadi udah angkatan lama 88 sekali ya. ya, Dok. Ya, Ya. lulusnya itu Lulusnya. angkatan 82 masuknya. Jadi Masuknya bisa 82. dikira-kira ya. Ya. Nah, tapi usia itu maksudnya tadi seperti Dokter Dani, kalau kita jaga, tadi kan memang setiap usia naik kita usia pasti terjadi degenerasi ya Dokter Erli gitu ya. Nah sekarang kalian ini kan masih generasi yang aduh muda sekali gitu. Jadi masih optimal sekali gitu. Optimal jadi mungkin dimanfaatkan. Kalau saya ingat dulu ya, tapi sekarang kan ini kan pandemi. Kalau saya ingat dulu waktu mahasiswa, selain saya ikut kuliah, maksudnya organisasi, saya juga rajin ikut masuk ke tim basket gitu. Jadi, Oh, Dokter Wina, ini tim basket ya, jangan salah ya adik-adik ini jadi, nanti ya. Bisa Miftah nanti nantangin ke Dokter Wina main basket udah lupa jagoan. lagi kali ya. Boleh dok, nanti kita main ya dok. Oh, udah. Kalau sekarang bahaya kali ya Oh, kalau bahaya. main basket ya. Jadi tapi maksudnya dalam yang dibilang maksudnya sibuk atau apapun, tapi kalau kita enjoy gitu Betul. ya bisa berjalan gitu. Jadi jangan kita fokus hanya untuk satu gitu kan. Gitu. Tapi kita juga ikut kegiatan lain gitu, nikmatin hobi kita gitu, nikmatin. Saya juga suka nyanyi ya kayak Dokter Eli gitu ya. Jadi maksudnya nikmatin saja gitu kerjaan yang memang padat gitu. Tapi kita juga selain itu harus melakukan kegiatan lain yang bisa meningkatkan imun kita, iya hobi kita gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kalian kan sekarang mungkin ya fokusnya masih pada diri sendiri kan, belum yang punya keluarga. Mungkin yang semester atas mungkin ada ya yang sudah punya keluarga, tapi usahakan selama misalkan masih sekarang fokus pada diri sendiri tuh targetnya apa gitu ya. Gitu kan sayang kita mempunyai kesempatan oleh dimasuk ke FKG aja itu kan sudah susah. Betul dong. Gitu Ya, kan. sudah menyingkirkan Masuk ke, banyak orang ya dok ya. Masuk ke Unpad aja itu udah susah gitu ya. Kemudian sekarang sudah di semester 2 nih yang paling muda kan semester 2, artinya sudah melewati semester 1 gitu. Jadi kalau kesulitan itu pasti ada, tapi ya diusahakan, maksudnya bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu ya. Dok, ya. Gitu ya, kalau yang namanya nangis, namanya kecewa gitu pasti ada. Tapi ya kembalikan kepada kita bahwa dimotivasi lagi diri kita gitu. Bahwa nanti kalau berhasil itu kan buat saya gitu. Kalau berhasil bangga orang tua gitu ya. Jadi mungkin jadi itu membuat kita capeknya jadi hilang gitu ya. Kemudian bersosialisasi juga gitu ya. Tadi kalau seperti saya dulu kan tetap ikut kegiatan organisasi, ikut basket, ikut apa. Jadi sementara kalau di rumah lihat buku cemberut, kalau di luar kan kita ketawa-ketawa gitu ya. Senang-senang gitu. Jadi bisa seimbang antara mentalnya bisa seimbang gitu. Jadi itu juga fisiologisnya ya. Jadi mengeluarkan hormon-hormon yang bisa memicu. Kelihatan nggak saya tua? Kelihatan ya dok? Loh, beneran loh. Saya dari semester 1 ya dok, Erli ingat. Dari semester 1 Erli ketemu Dokter Wina, jadi dosen faal kan. Sampai sekarang mukanya nggak rubah loh. Beneran? Nggak rubah? Nggak bohong. Keriputnya sih kelihatan kayak gini, nggak rubah. Saya yang nggak ngerti deh pokoknya. Nah, jadi ternyata resepnya adalah selain kita sibuk dengan ya kesibukan kita sehari-hari, mungkin untuk dokter ini mengajar, untuk adik-adik ini belajar di rumah pada saat ini pandemi, tapi tetap juga
melakukan hal-hal yang kita sukai, hobi ya Dok ya, apakah itu olahraga, kesenian gitu ya Dok ya. Melukis, apa aja Melukis gitu ya, ya. apa aja ya Dok ya. Iya, kemudian saya juga ingin menekankan gitu ya, apa yang tadi Dokter Dani bilang, masukan-masukan dari alumni gitu ya. Ini saya mau cerita aja ya, alumni kita itu sudah tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara ya, adik-adik. Ya, ada yang jadi wali kota Banjar, Ya. ya. Kalau direktur rumah sakitnya nggak usah disebut, terlalu banyak yang jadi direktur rumah sakit ya, baik swasta Atau maupun kepala negeri. Depkes ya, kepala Ya, dinas kesehatan. kepala dinas kesehatan, yang nggak usah disebut, terlalu banyak, lebih dari segini. Udah nggak bisa disebut lagi, banyak sekali adik-adik. Yang di kementerian, banyak ya. Yang menjadi dosen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada juga yang di luar negeri ya, yang udah jadi profesor di luar negeri. Alumni kita itu jadi dekan ya Dok di Lincoln. Iya. Di Lincoln Kuala Lumpur. Nah, jadi adik-adik dipesankan oleh alumni. Tidak hanya belajar ya Dok ya, tidak hanya akademik, tapi juga soft skill harus diasah. Iya. Karena pintu kalian sebelum memasuki dunia kerja, ya sebelum memasuki dunia kerja diasahnya di mana? Di Fakultas Kedokteran Gigi ini. Karena begitu kalian lulus S1, lulus profesi, akan langsung masuk dunia kerja. Ya Dok ya. Jadi bagaimana nikmatin Dok? Ya, lagi mahasiswa mah justru nikmatin. Nih saya punya anak wali. Tadi kan saya panggil Nur Alim. Nah, saya tuh Nur Alim itu dari semester 1, kemudian ketemu dia kalau nge-CC saya jadi DPJP gitu ya. Nah, Kakak Nur Alim ini selain di FKG, dia juga S2 ya, Kakak Nur Alim. S2 di ITB, gitu kan, mendapat beasiswa. Nah, bisa Kakak Nur Alim ceritakan kepada adik-adiknya bagaimana gitu ya, membagi waktu, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bisa, apakah Kakak Nur Alim stres atau enggak gitu kan? Membagi waktunya gitu, mengelola ini mengelola waktunya bagaimana gitu ya. Silakan mohon di-share supaya adik-adiknya termotivasi. Iya Dok, terima kasih Dok atas kesempatannya. Jika ditanya Dok, apakah stres atau tidak mengambil banyak kesempatan gitu Dok? Kalau saya itu tipikal orang yang kalau misalnya mengurus satu urusan atau satu kegiatan gitu Dok, malah lebih stres. Jadi misalnya kalau saya berkutat terus di koas, berkutat terus di FKG, itu malah lebih stres Dok. Jadi saya harus ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa melampiaskan kesetresan saya gitu Dok. Oh begitu. Ya, misalnya tadi Dok ikut sekolah lagi, terus habis itu saya juga ikut komunitas di luar kesehatan gitu Dok ya, dan bertemu dengan orang-orang yang ya dengan background yang berbeda Dok. Jadi di situ kita bisa sharing, terus bisa mendapatkan insight baru gitu Dok dari dunia selain FKG. Jadi menurut saya itu salah satu proses healing gitu Dok dari kestresan FKG yang begitu luar biasa, dan kita juga mungkin di situ juga dapat relasi gitu Dok. Jadi kan kalau koas itu kan butuh pasien Dok, jadi saya sangat terbantu sekali pasien-pasien saya dari relasi seperti itu Dok. Jadi ini ya jadi bermanfaat gitu ya. Bermanfaat sekali Dok. Iya. Saya juga Dr. Erli gitu kan, saya organisasi sekarang ini, sebelumnya kan ketua gender anak ya di Unpad, sekarang sudah ganti. Nah, tapi dari gender anak itu saya masuk ke organisasi Forum Puspa Jabar. Itu tuh forum komunikasi partisipasi publik untuk pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatannya memang memperdayakan bagaimana kalau misalkan seperti saya dari bidang kedokteran gigi bisa melakukan penyuluhan ataupun
yang lainnya yang nanti bisa di-share di grup tersebut untuk meningkatkan atau untuk memberdayakan kelompok perempuan dan anak gitu. Karena generasi penerusnya itu kan sebetulnya dari anak. Nah, anak ini kalau orang tuanya, terutama ibunya tidak berkualitas, ya tentu generasinya tambah menurun. Jadi ya saya ikut di sebagai ketua bidang kualitas hidup wanita itu juga saya bersedia gitu menyediakan waktu gitu untuk masuk di organisasi tersebut gitu. Itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iya, berarti bagus banget ya dok, bahwa jangan sampai kita itu, maksudnya mahasiswa ya, dalam hal ini, mahasiswa itu menghabiskan waktu 24 jam setiap harinya tuh hanya untuk di rumah dan terbatas pada S1 kegiatan S1-nya saja, akademiknya saja, masih banyak yang lain di luar kegiatan akademik yang bisa kita pelajari, seperti kakaknya adik-adik nih di sini Nur Alim nih contoh. Nah, saya sempat nih bekerja dengan Nur Alim ini di Transcendent ya. Waktu itu kita ada tamu dari luar negeri. Waktu itu dari UK sama dari Swedia ya, 5 berkunjung ke FKG kita. Nah, Nur Alim ini salah satu motornya dari kegiatan ini gitu. Nah, jadi betul sekali tadi yang Dokter Wina bilang bahwa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik akan sangat banyak manfaatnya. Tidak hanya kita menambah relasi, tidak hanya kita menambah pengetahuan buat diri kita sendiri gitu ya. Juga ada nanti skill-skill yang kita dapatkan. Salah satunya itu yang sangat penting adalah time management. Nah, contohnya ada di sini ya. Siswa nih, ada Miftah nih, contohnya wakil dari BEM nih, ketua BEM nih. Pasti Miftah ini terasah time management skill-nya karena dia harus menyelesaikan tugas-tugas S1-nya, di lain sisi dia harus mengerjakan tugas-tugasnya sebagai ketua BEM. Nah, itu akan mempersiapkan Miftah dan kawan-kawan lainnya di BEM itu untuk menyongsong dunia kerja. Karena dunia kerja juga bukan hanya yang santai-santai ya dok ya. Sungguh sangat multitasking. Iya. Gitu, iya. Seperti saya kan usia juga udah meningkat, nggak tahu pola bangun tidurnya itu dari jam 3 gitu udah terbangun sampai jam 11 malam gitu. Tapi kalau kalian kan mungkin tidurnya malam, terbalik ya, tidurnya malam jam 2 mungkin baru tidur. Pagi sudah bangun ya jam subuh gitu. Iya. Jadi pola apanya sudah berbeda juga mungkin antara saya yang usianya kepala 5 dengan kalian yang masih kepala 2 atau baru masuk 2 ya. Iya. Memang terdapat perbedaan generasi ya dok, dan yang ini satu yang Erli khawatirkan untuk yang ada pada generasi ini, memang mereka punya challenge yang berbeda. Pandemi memang kita semua berbagai generasi di seluruh dunia kita sedang menghadapi pandemi, itu challenge kita bersama yang kayaknya belum pernah ada yang bisa kita bilang berhasil pernah melewati hal ini tuh kayaknya belum ya. Nah, tapi bedanya adalah generasi ini dia punya challenge di teknologi. Segala macam memang pintar-pintar memang betul. Pintar-pintar dari segi bahasa, teknologinya gitu ya. Kemudahan mengakses sesuatu itu luar biasa. Nah, tapi kadang-kadang bisa jadi menjadi hal yang kurang baik, contohnya misalnya terlalu lama bermedsos, terlalu lama melihat misalnya drakor lah hari ini yang ngetop ya dok ya. Boleh nonton drakor, itu boleh banget kalau memang misalnya hobi dan melepaskan stres ya. Hanya jangan sampai berlama-lama ya dok ya. Bermedsos juga jangan berlama-lama karena kadang-kadang itu memakan waktu juga. Nah, bagaimana nih tanggapannya dokter sama Kang Nur Alim nih? Mangga Dokter Wina dulu. Iya.
Jadi kalau saya juga senang nonton drakor. Dulu mulai dari replay 88. Itu saya Wah, ngikutin itu. Jadi seperti apa replay 88 tuh mengingatkan saya masa dulu SMA seperti itu gitu ya. Seperti itu blow onnya gitu. Nah sekarang tuh lagi nonton Penthouse ya, Penthouse tuh tapi bukan menyenangkan ya, ceritanya tuh tegang gitu ya. Kalau yang seneng-seneng mah itulah apa si Queen apa Mr. Queen gitu. Mr. Queen ya lagi ngetop ya Nah dok. itu lucu gitu. Jadi ya ganti aja cari-cari yang maksudnya yang tidak membuat emosi seperti Penthouse ini gitu. Seperti replay itu menyenangkan gitu. Atau ya hobi kalian yang lain apa? Kalau saya tuh nyanyi juga senang Oh iya, gitu. Dokter Wina itu ya nyanyi loh. Jadi di kegiatan penyuluhan ya, kegiatan penyuluhan untuk lansia masuk TV, nyanyi juga. Diselipin nyanyinya karena memang hobi nyanyi gitu. Jadi kita bisa kok menggabungkan kegiatan-kegiatan yang misalnya memang wajib dan yang hobi atau misalkan dilakukan secara terpisah. Yang penting membuat kita menjadi happy. Nah, bagaimana Kang Nur Alim nih tanggapannya? Ya, terima kasih dok. Sama dok, saya juga senang nonton drakor dok. Tapi ada beberapa drakor yang saya sangat sukai itu yang berbau kedokteran sih dok. Misalnya, ya ada yang dokter ya bedah ya. betul dok, kayak hospitalship, terus Iya betul. ada dan lain sebagainya. Nah, kalau saya dok nonton drakor tuh untuk entertain juga, tapi setelah itu malah saya tuh kayak ngerasa kalau misal ngelihat yang berbau kedokteran gitu, kayak termotivasi aja dok gitu jadi pemain utamanya gitu, kayak pinter terus Oh, kayak bisa iya. menyeimbangkan waktu gitu antara kedokteran atau Nah, antara yang lainnya gitu. Jadi pada saat Iya. selesai menonton drakor tuh kita nggak tahu ya, kalau saya itu menjadi pribadi yang baru gitu, yang semangat lagi gitu. bagus Kalau itu. misalnya kalau misalnya kita lagi males koas dan sebagainya terus ngelihat drakor tuh, oh ternyata kalau jadi dokter tuh ya memang harus belajar gitu. Kalau misalnya pengen jadi dokter yang hebat tuh ya memang Kompeten harus ya. belajar gitu sih dok. Betul, nggak Betul. bisa itu jadi dokter Mm-mm. gigi yang keren ya. Ya. Yang keren, mau yang biasa-biasa mau yang keren, tapi nggak belajar itu nggak bisa, bullshit namanya. Iya. Jadi bolehlah kita drakor atau bermedsos, ambil positifnya ya. Ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi, misalnya overtime menjadikan kita lelah. Nah, mungkin waktunya untuk berhenti dulu, pindah dulu ke kegiatan lain. Nah, gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau dari dosen-dosen yang angkatan muda nih, saya bangga sama Dokter Erli, Aduh, Dokter Dani, gitu ya. Saya melihat, wah, kok segala bisa gitu ya. Kita yang tua, ya bukan kalah ya, tapi maksudnya bangga dengan alhamdulillah ya. eh, kemampuan yang muda itu gitu ya, Dokter Susi gitu ya, bangga. Nah jadi kalian juga maksudnya yang nantinya menjadi generasi penerus dari kami, dari Dokter Eli, Dokter Dani ya harus bisa lebih ya seperti Kak Nur Alim ini gitu. Ya. Jadi bisa diasah gitu. Betul, Dok. Ini itu apa yang skill yang Erli miliki sekarang tidak terlepas dari asahan dosen-dosen kami dulu. Erli dulu waktu semester 1, semester 2 semua melihat ke atas bahwa dosen-dosen kita ini, wah, kenapa mereka kok bisa pinter ya di bidang ini, bisa pinter di bidang ini ya karena mereka sekolah, belajar, terus ketika belajar juga tekun gitu ya, Nomor satu melakukan disiplin ya. penelitian, disiplin loh. Kemudian Disiplin. saya lihat juga dosen-dosen ini dulunya bukan orang yang hanya akademik aja, mereka berorganisasi juga sehingga luas dalam pergaulannya gitu ya.
multitasking, udah biasa. Nah, dari situ Erli coba masuk ke organisasi, ke kepanitiaan gitu ya. Kemudian ikut les bahasa Inggris, ketika ada conference ke luar negeri Erli ikut, ingin lihat mahasiswa kedokteran gigi lain tuh udah nyampe mana sih, jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Kemudian ya semua olahraga, Erli juga dulu Bandung All Star Softball ya dok, dulu. Sekarang udah nggak bisa lari. Waktu masih muda aja. Pemain softball tuh. Iya. Dulu memang Nah, lagi zamannya softball masih nomor itu ya. iya. Sekarang Iya, apa masih top olahraganya dulu. sekarang? Nah, nggak tahu nih kebetulan nih. Goes mungkin sekarang lagi. Oh iya betul, goes. Ya, sepeda, betul Miftah, lagi ngetop. Nah, sayangnya ya ini lagi pandemi, apalagi anak-anak mahasiswa yang 2020 kayaknya belum pernah menginjakan kaki di FKG Unpad. Ya, mungkin kalau kita Ya, sayang banget memang. mungkin hari Sabtu kita bikin acara olahraga bersama di kampus. Ya, dok. Ini katanya ada tim goes Monas, tim Waduh, goes tahu. Bandung. Wah, banyak ini. Oh, Yang- Zain goes ketua Majalengka. Goes Oke, Majalengka. Zain, mantap. Wah, hebat. Goes Bandung, goes Monas. Wah, bisa melatih ya. Nah, jadi berikutnya nih, ketika kita udah punya mental yang kuat, yang happy, ketika kita mengerjakan kegiatan S1, itu akan siap, ya, akan siap. Nah, kemudian dok, selain kalau misalnya mahasiswa nih ya, dia udah berprestasi nih di S1, udah mantap nih, terus dia mau berprestasi lain, apa ya dok ya? Banyak ya dok ya di kita ya? Banyak. Saya lihat datanya juga, maksudnya kalau tingkatan kan bisa tingkatan dari lokal, nasional, regional, internasional. Ada juga ya Ada, datanya iya. yang Asia gitu. Ya, ada kompetisi. Jadi Ya, kompetisi. Kalau nasional banyak ya, saya banyak datanya ya, saya lihat gitu. Jadi memang FKG itu banyak yang berprestasi. Nah itu juga bisa menjadi contoh buat betul. adik-adik Iya. kelas. Gitu. Nah, contohnya ketua BEM 4 kita kan sekarang dari FKG ya, Dok. Kemudian untuk kompetisi bisa mulai dari Mawapres ya. Ya, betul. Kemudian ada juga program kreativitas mahasiswa. Ini mahasiswa dituntut untuk menghasilkan program PKM, kreativitas, bisa penelitian, gagasan terbuka, pengabdian pada masyarakat, dan itu diwadahi, dan kami dari fakultas itu mendorong betul-betul. Iya. Kami bimbing, kami sediakan dosen pembimbingnya gitu ya. Semua untuk apa? Untuk agar adik-adik ini terasah gitu ya, belajar dalam segala hal gitu ya, supaya ketika adik-adik lulus keluar dari FKG itu siap menghadapi tantangan di dunia kerja, tantangan globalisasi, dan ketika diadukan dengan mahasiswa FKG apa lulusan luar Unpad itu pede ya. Pede, iya, nggak kita tuh aduh malu, aduh kita kemarin nggak belajar ini, aduh nggak belajar itu, malu sama UI, sama UGM, enggak, Unpad pede gitu ya dok ya. Karena sudah terbukti banyak yang menjadi juara gitu ya. Kak Nur Alim juga tahu tuh mungkin. Nah, juga salah satu ini dok, Eri mau bahas bahwa fenomena sekarang adalah mahasiswa itu didorong untuk belajar mengenai kewirausahaan. Oh iya, nah sekarang ada kampus Merdeka kan? Gitu, ada kampus Merdeka. Tapi memang ketika kita mengambil si mata kuliah kampus Merdeka tersebut, kita harus melihat jamnya ya, karena kalau di FKG itu kan memang jamnya sudah terpola, sudah padat. Jadi lihat-lihat apakah dia memang bisa yang asinkron. Gitu. Kalau asinkron kan masih bisa diikuti gitu. Dan untuk kampus Merdeka yang di FKG pun juga itu Bu Wadek menyarankan untuk asinkron agar dari universitas lain
bisa ikut terlibat, ikut masuk gitu, Iya, ikut daftar gitu. iya betul Kalau dok. sinkron susah gitu waktunya. Iya. Gitu. Nah, kita juga sedang menantikan nih, kalau tidak salah 50 kuotanya dok, untuk Ya, menerima mahasiswa lain baik dari kedokteran gigi ataupun bukan, untuk bergabung dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad belajar tentang forensik ya. kedokteran gigi gitu. Nah, itu bagus sekali. Nanti kalau kalian lihat ada program lain, lihat ya di sasrabahu.id. Kalau ada yang bisa kalian ikuti dari Fakultas Kedokteran Gigi lain, bisa tuh kalian mendaftar ya. Jadi Ya. wawasannya terbuka, nggak hanya mendapatkan ilmu dari Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, tapi juga dari universitas lain. Bagus juga ya dok ya? Ya, bagus gitu ya. Gitu. Kalau profesi mah belum ada ya, Nur Alim. Ini Belum bisa untuk ya. Belum S1. dok. Iya. Iya. Padahal kalau kita lihat kampus Merdekanya sendiri sudah ya, Sudah. koas kita itu sudah magang dalam tanda kutip di Iya, luar betul. tempat ya, udah ke puskesmas ya, Alim ya, udah ke Betul, rumah dok. sakit lain gitu ya, udah ketemu dengan apa lingkungan pekerjaan di luar Unpad sebenarnya kita itu. Hanya Iya. saja belum belum bisa disebut kampus merdeka, padahal itu Belum. kegiatan kampus merdeka. Betul. Nah dok, ada tips and trick gak nih dok buat mahasiswa nih, kan lagi pandemi, supaya tetap semangat? Pertama Erli tanya dulu ke Ibu Kaprodi, kemudian nanti Erli tanya Kang Alim ya. Ya, jadi sama ya. Jadi maksudnya kegiatan dosen, terus saya juga sebagai ibu Kaprodi dan mahasiswa. Bangun dari pagi kan menghadapi kalau cuman pihaknya lain ya, saya sebagai DPJP atau sebagai tutor, tapi mahasiswa sebagai peserta didiknya gitu. Belajarnya sama gitu, belajarnya sama ketika saya harus menjadi tutor di case A, saya juga baca dulu karena kalau ketika saya tidak bisa di ruangan tersebut mahasiswa stuck atau apa, kan paling sedikit bisa mengarahkan. Kalau tidak baca dulu atau tidak mempersiapkan diri dulu, juga itu mungkin nanti bisa macet di jalan gitu ya. Jadi sebetulnya sama-sama membuka dulu, sama-sama mempelajari sepintas lah istilahnya, sepintas gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, untuk praktikum, nah sekarang untuk praktikum kalau kita ya BMS itu dibuat asinkron gitu. Jadi mahasiswa bisa melihatnya dari video itu, dari video. Jadi bisa juga meningkatkan pengetahuan dengan membuka-buka video lain yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari gitu. Kemudian ya bersosialisasi, tetap bisa kan bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi jangan sendiri gitu. Kalau sendiri bingung sendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan dibuat grup-grup ini kan, dibuat kelas tutor, itu bisa saling berkomunikasi meskipun berjauhan gitu ya, meskipun berjauhan masih tetap bisa berkomunikasi. Jadi masalahnya bisa diselesaikan bersama-sama. Kalau sendiri nanti terasanya berat gitu ya. Kalau di bersama-sama lebih ringan gitu. Kemudian kalau misalkan ada masalah atau apa, mungkin lebih baik diungkapkan ya, jangan dipendam gitu. Jadi kami juga dari pihak fakultas itu menerima gitu ya, tapi dengan tata cara etika yang baik dan benar gitu ya. Jadi mungkin kami bisa mencarikan solusinya lebih cepat gitu. Jadi jangan yang ditunda-tunda. Mungkin itu untuk sementara
tipsnya. Ya, terima kasih Dok. Sekarang Erli mau tanya ke Kang Alim nih, gimana nih motivasinya untuk adik-adiknya, gimana sih biar belajarnya semangat? Ya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Kalau untuk saya sendiri Dok, yang pertama kita harus enjoy terlebih dahulu Dok dengan apa yang sudah kita menjadi pilihan ini. Kita masuk ke kedokteran gigi itu kan berbeda ya, kalau dengan SMA itu kan mungkin SMA memang tanggung jawab kita untuk mempelajari semua bidang. Tapi kalau untuk kedokteran gigi kan ini tanggung jawab kita sendiri ingin ke kedokteran gigi, berarti kita harus dulu mencintai ilmu kedokteran gigi, baru kita akan menemukan sisi enjoy-nya untuk belajar gitu. Terus yang kedua, betul Dok, apa yang sudah dikatakan oleh Dokter Wina, bahwa kalau saya sendiri itu terbantu sekali dengan adanya circle atau teman-teman gitu Dok. Jadi kalau kita udah punya kelompok belajar, udah punya geng ya, kalau misalnya bahasa anak zaman sekarang gitu, itu sangat terbantu sekali Dok. Jadi untuk teman-teman di sini, jangan pusing sendiri, jangan riuh sendiri, tapi harus saling berbagi kepada temannya. Karena kan mungkin untuk jangan pedit ya, betul yang Dok. pintar jangan pedit. Betul Dok. Karena saya juga pernah ini Dok, pernah mendengar gitu Dok, jangan menjadi orang pintar, tapi janganlah haruslah menjadi orang yang beruntung, dan kuncinya untuk menjadi orang yang beruntung adalah orang yang selalu berbagi kepada orang lain. Seperti itu Dok. Betul, Kang Alim. Nah, jadi belajar dalam grup itu memang udah ada banyak teorinya ya di jurnal, udah teruji secara penelitian bahwa belajar dalam grup itu bagus gitu ya. Dan untuk yang pinter, jangan khawatir, aduh nanti bagi-bagi ilmu nanti berkurang ilmu gue, malah bertambah, malah terasah gitu ya. Karena dalam apa itu namanya Dok, Bloom count of experience, count of experience, bahwa untuk kita bisa memahami suatu bahan ya, misalnya suatu topik, itu caranya bukan hanya membaca, mendengar, tetapi juga peer-to-peer teaching. Peer-to-peer teaching itu akan mengasah lebih dari adik-adik kalau hanya membaca dan mendengarkan kuliah saja, ya. Nah, jadi betul sekali membentuk study group. Ya, bahasa bagusnya study group, bahasa slangnya geng. Geng belajar. Geng belajar. Ya, jangan main juga. Iya, walaupun ujung-ujungnya sambil main juga. Saya gitu. Dulu suka main kartu, main apa ya, truf ya, apa namanya, lupa lagi. Jadi sambil belajar main truf. Nah, biar nempel. Biar nempel gitu. Iya, tapi sekarang gitu, nggak musim kali ya di mahasiswa sekarang main kartu. Gak tahu, saya nggak ngerti generasi sekarang mainannya apa ya, saya nggak ngerti juga Dok. Main TikTok Dok. Oh TikTok, iya TikTok juga bagus. Nah kalau Erli ini Dok, mau coba cara baru, barusan Erli ada di kelas BDS 1 ya dengan semester 2, Erli bilang bahwa untuk tugas anatomi 3 BDS 1 adalah membuat TikTok atau IG atau apa, mempresentasikan secara singkat apa yang dipelajari di BDS 1 dan semuanya dikumpulkan di live. Gitu. Ya, jadi siap-siap yang mau ketemu anatomi di semester ini harus punya TikTok atau IG atau YouTube, terserah. Mau gimana pun. Atau sendiri-sendiri itu? Sendiri-sendiri kalau yang ini Dok. Sendiri-sendiri. Jadi harus ngumpulin linknya supaya nanti dosennya bisa ngecek. Itu gitu. Juga melatih keberanian ya sebetulnya, yang tadinya malu-malu dengan dipaksa, awalnya dipaksa dulu gitu ya. Dipaksa dulu, ya. Itu melatih keberanian, yang susah bicara kan tetap aja ada ya gitu. Ya, kita sering melihat juga kalau di kelas tutor, yang satu bicaranya semangat, yang satu anteng gitu. Nah, tugasnya Dokter Eli ini juga bagus Dok, untuk melatih mahasiswa bisa tampil, berani tampil gitu ya. Nanti saya nonton lah. Nah, nanti dibagi linknya gitu. Tuh ada SPKKT, boleh nggak pakai TikTok?
Itu nanti penanggung jawab SPKKT, Dokter Eli penanggung jawab DS ya, jadi ya BDS anatomi, kalau ahli BDS, anatomi ya. ya. Jadi nanti itu bisa diusulkan gitu. Gitu ya. Jadi sekarang memang ada transformasi di teknologi sehingga media pembelajaran juga berkembang, nggak hanya buku. Erli ingat waktu zaman Erli itu mau belajar anatomi hanya mengandalkan buku. Kalau nggak ada buku, bubar. Sekarang nggak ada buku, ada internet. Di internet ada medsos, ada YouTube, ada e-book banyak banget. E-book banyak banget. Kalau dulu mau beli buku tuh harus beli ya, Dok ya. Harus beli fisiknya dan itu mahal gitu. Mahal. Saya cari kepala sari. Oh iya benar, Erli juga kepala sari Dok belanjanya. Sekarang udah banyak e-book gratis. Nah, jadi harusnya tidak ada lagi halangan bahwa mahasiswa itu tidak bisa belajar karena tidak memiliki buku, tidak memiliki bahan, semuanya ada di internet gitu ya. Kemudian nih Dokter Wina, apalagi nih ada pesan-pesan lain untuk mahasiswa kegiatannya di luar akademik? Ya itu tadi, jadi tetap rajin berolahraga itu, kemudian hobinya apa itu juga bisa digali ya, sekarang itu banyak sekali yang jadi pintar masak. Iya, karena ya, banyak di rumah. Di rumah terus jadi pintar masak, pintar berkebun gitu ya. Iya. Jadi ilmu di luar bidang kedokteran gigi mungkin kalian juga atau mahasiswa banyak yang bisa menambah keterampilan ya justru. Betul. Dokter Eli karena pandemi. Jadi dinikmatin aja pandemi ini, selain jangan dilihat negatifnya, tapi ternyata banyak membuka peluang juga bagi orang yang kreatif gitu. Iya, ini contoh aja Dok cerita. Masak katanya, kirim-kirim gara-gara pandemi ya. Jadi memang sekarang mahasiswa diberikan kebebasan untuk berwirausaha. Kemarin itu diminta mahasiswa FKG mana saja yang punya wirausaha, diminta proposalnya untuk ditampilkan. Karena menjadi nilai khusus ya untuk fakultas bahwa mahasiswanya ternyata berkecimpung di dunia wirausaha. Ada yang buka usaha baju, ada yang makanan, macam-macam deh Dok. Dan memang walaupun kalian nanti sudah lulus menjadi dokter gigi, kalian sudah terjun di dunia praktek kedokteran gigi, teman-teman saya juga banyak yang berusaha di bidang makanan, konveksi, ya lain-lain, macam-macam. Ada yang di usaha event organizer gitu ya. Jadi kalian itu harus membuka horizon-nya. Jangan terbatas nanti akan hanya di dokter gigi aja gitu. Gimana Alim dunia wirausahanya? Nih ada yang pintar masak katanya, saya bilang kirim ke saya bayar, dijual masakannya kan gitu. Iya. Bagus itu. Oh, punya kebun hidroponik juga. Hebat. Bagus itu karena memang sekarang karena kita trennya lagi ke situ ya. Ya Dok ya, jadi trennya memang ke arah berkebun. Wah, Sita. Iya. Bagus, multi talent. Iya Dok, buat Dokter Wina nanti dikirim gratis Dok. Oh, janganlah. Itu tanaman sendiri? Iya Dok. Ya, kalau suami saya sih anggrek senengnya. Oh, anggrek. Bagus Dok. Anggrek ini, jadi anggrek spesies. Kayak kebun. Nah ini nih Rosita. Rosita. Gimana coba Rosita pengalamannya? Iya Dok. Awalnya karena pandemi atau memang dari awal sudah mulai belajar hidroponik atau gara-gara pandemi? Emang suka sih Dok, kayak berkebun gitu. Cuman kan biasanya agak menyibukkan gitu ya Dok ya dengan perkuliahan, apalagi di kosan juga. Nah mumpung di rumah lebih banyak waktu tuh Dok untuk mengeksplor potensi kita yang lain supaya gak jenuh depan laptop belajar terus gitu.
Jadi bisa produktif ke hal-hal Ini yang anak lain bimbingan juga. saya juga, ternyata Oh, bimbingan gitu. saya hebat-hebat ya. Iya ya. Asuhannya Dokter Wina sukses-sukses nih mahasiswanya. Iya, iya, iya. Hebat Keren banget nih ya. Rosita dan Alim juga teman-teman lainnya bisa saling berbagi ya Iya. di angkatannya ataupun di antar angkatannya supaya kalian itu terbuka wawasannya, terasah betul. skillnya, soft skillnya, time Jadi, managementnya. Betul dok. Mangga dok. Jadi banyak bisa itu sebetulnya bagus gitu. Kita bisa ini, bisa itu bagus. Nanti kalau sudah punya keluarga, bisa menghasilkan. Malahan sekarang juga mungkin masih mahasiswa menghasilkan ya. Apalagi nanti ketika sudah berkeluarga gitu. Jadi menjadi, nah ini yang disebut pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, Rosita kan salah satu perempuan nantinya akan menjadi ibu gitu ya, menjadi istri, menjadi ibu terutama ya. Anaknya kan bisa termotivasi dengan ibu yang banyak kemampuannya gitu. Betul, betul. Jadi berdaya, istilahnya berdaya. Iya dok, ini jangan lupa mahasiswa kita juga ada yang bujang-bujang. Nih saya kasih ya, tahu, betul. teman-teman saya yang laki-laki juga tidak hanya jadi dokter gigi, ada juga yang berwirausaha di menjadi pengusaha lele. Ada ya. Jadi wirausaha itu tetap harus kita coba ya. Mungkin barangkali bisa menjadi sukses gitu. Oke, dok. Ada yang Halim ternak cupang. Oke, nanti saya tanya Halim ya. Halim ternak cupang, nanti saya tanya barang buktinya. No pick hoax ya. Gitu. Nah, seru banget nih kita katanya punya sop bakso aci. bagus. Bagus itu. Nah, nanti akan diminta laporannya ya. Sama fakultas udah nyampe mana usahanya, karena nanti kita harus melaporkan lagi ke universitas bahwa mahasiswa FKG itu wirausahanya udah banyak gitu ya. Gitu. Kalau dulu sih ya Dok Erli, kalau zaman saya nggak tahu, mungkin zaman sekarang juga masih ya, selain menjual alat-alat kedokteran gigi, mungkin banyak juga ya dulu sih memang hanya alat kedokteran gigi gitu, usaha fotokopi. Oh iya. Ya kan kayak Pak Hairul Tanjung itu kan awalnya dari fotokopi punya kalau nggak teman-temannya salah gitu. Revoden atau Asiaden, pokoknya ada deh toko dental cukup terkemuka dan besar itu yang punyanya mahasiswa FKG dulu, adik kelas, berarti 2003 atau 2004 gitu yang punya. Nah, jadi kalian juga bisa tuh punya bisnis dental ya. Gitu. Jadi ayo kembangkan koneksi dari sekarang gitu ya. Asah time manajemennya, akademiknya terus ya dipertahankan, bahkan ditingkatkan prestasinya ya, di kelas memperhatikan ya, kedisiplinannya juga dijaga gitu ya, supaya bisa menjadi seperti Kang Alim, Dokter Wina di sini ya, menjadi panutan kita semua. Nah dokter, nih udah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol, nggak kerasa, seru banget ya. Mungkin nanti di lain waktu kita adakan juga dengan tema yang berbeda ya dok. Kita ketemu dengan adik-adik S1, ngobrol-ngobrol untuk meningkatkan motivasi. Ya. Tadi seperti Rosita, seperti mahasiswa yang bisa share tentang kemampuan yang lain di luar kedokteran giginya. Iya, betul dok. Ide yang sangat bagus. Nanti Miftah mohon dibantu ya. Idenya ini, ide bagus ini harus kita laksanakan nanti ya dalam waktu dekat gitu. Dok. Iya, oke. Kalau gitu bagaimana dok? Ada penutup mungkin dari Ibu Kaprodi? Ya, oke. Jadi terima kasih infonya. Boleh Japri, nanti saya beli itu ya. Saya coba jualan-jualannya. Nanti saya juga bisa bantu promosikan ke teman-teman yang lain ya, untuk yang usaha-usaha wirausaha bakso aci,
sayur dan lain-lain itu ya. Boleh, itu saya nanti bantu. Kemudian kesempatan sore ini di penutup ini, terima kasih atas kehadiran semua anak-anak mahasiswa dari angkatan 2020 sampai 2017. Tetap semangat ya. Kita memang sedang berubah dari offline menjadi online. Semua semoga vaksinasi berjalan lancar. Saya juga sudah divaksin, sudah selesai 2 kali ya. Semoga kalian juga. Jadi nanti di Indonesia misalkan semua sudah divaksinasi, kita bisa offline lagi gitu. Jadi kegiatan kita bisa benar-benar ketemu langsung, lebih menyenangkan kalau saya sih. Rasa capeknya kalau ketemu dengan teman langsung itu berbeda dengan kalau kita ketemu secara online gitu. Iya. Itu aja Dr. Ali, terima kasih ya Alim telah ikut dalam kegiatan ini. Semoga tambah sukses, jadi bisa diikuti oleh adik-adiknya. Iya, betul. Terima kasih Dr. Wina, terima kasih Kang Alim. Juga saya terima kasih untuk Ketua BEM kita nih, Miftah, yang udah merampungkan acara ini ya Miftah. Nanti kita bikin lagi seperti ini ya. Amin, terima kasih kembali Dok. Yang sudah hadir semuanya yang ada di sini tetap jaga kesehatan ya, 5M-nya diperhatikan. Juga tetap belajar dan berkarya dimanapun kalian berada ya. Kalau begitu saya tutup ya acara ini. Nanti kita bikin lagi, ketemu lagi acara seperti ini ya. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wina, Dokter Eli, Kang Alim, Dokter Dani. Terima kasih dokter. Terima kasih Dok. Izin live ya. Terima kasih Dok.